Tapi menurut saya Pak ya, kelihatannya harapan ini adalah sebanyak mungkin kita berbuat baik kepada orang lain. Itu yang saya. Ya, di situ kemudian filsafatnya muncul. Apa yang sebaiknya kita jadikan sebagai harapan? Apakah kaya? Apakah kalau sudah kaya itu kemudian sudah mendapatkan tujuan yang Ya sebenarnya? kalau sudah kaya ya kepengen lebih kaya Pak. Saya punya Pak, ini kisah sungguhan ya. Ada beberapa kawan yang satu ketika dia telepon saya, ya kebetulan non-muslim juga. Saya banyak kawan dari semua kalangan. Nah kemudian dia nelpon, Mas aku pingin diskusi. Diskusi apa? Tumben gitu ya. Ya diskusi tentang kehidupan. Ah tumben gitu kan. Anda biasanya cuek, enggak, ini saya gelisah, lagi galau nih. Kenapa galau? Saya tiba-tiba merasa hidup saya kosong. Loh, kok bisa kosong? Bukankah Anda ini justru sekarang sedang berada di puncak? Dia seorang pengusaha, karyawannya ada ribuan, mungkin puluhan ribu. Dia punya pantai, punya pulau, punya hotel, punya segala macam. Tapi dia nelpon katanya, saya kosong justru sekarang, galau. Saya bilang, bukankah Anda telah menjadi kaya, punya anak yang hebat-hebat, cucu yang lucu, dan segala macam, segala macam? Iya, kata dia, justru karena saya sudah mencapai semua itu, tiba-tiba saya menjadi kosong. Tiba-tiba saya tidak punya harapan apa-apa. Dulu ketika saya miskin, saya punya harapan untuk menjadi kaya. Ketika sakit, saya punya harapan menjadi sehat. Ketika belum bahagia, belum berkeluarga, saya punya harapan berkeluarga itu adalah sesuatu kebahagiaan dan seterusnya. Tetapi ketika semua itu sudah tercapai, saya justru kehilangan harapan. Waduh. Jadi di sini kita salah meletakkan tujuan hidup itu. Saya lebih sependapat dengan Pak Jaya tadi ketika mengatakan perbuatan baik bermanfaat buat orang banyak. Yang kata Nabi, manusia yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Buat orang lain kan? Ya, iya, bukan untuk dirinya sendiri. Ya tentu awalnya dari diri. Kalau bisa berbuat baik memang karena dia sudah memiliki segala-galanya kan itu. Ya. Jadi itu poin penting yang juga menjadi dogma di dalam Islam. Berangkatnya dari individual, masuk ke sosial, terus naik ke spiritual. Itu proses di dalam Islam begitu. Memang semuanya harus diawali. Kita harus bisa mengontrol hawa nafsu kita, keinginan kita, ya mindset kita, perilaku kita, dan sebagainya. Jadi teladan sudah bisa, masuklah, ya secara paralel, mungkin tidak menunggu sempurna ya. Tetapi masuklah ke level sosial. Kalau tadinya kita bahagia bisa makan, ketika masuk ke sosial kita menjadi bahagia karena bisa memberi makan orang lain. Tadinya kita bahagia karena berilmu, maka di level berikutnya kita bahagia karena bisa mencerahkan orang dengan ilmu itu. Tadinya kita bahagia karena berkuasa, maka kemudian kita menjadi bahagia karena dengan kekuasaan bisa memberi manfaat pada banyak orang. Itu yang harus dicapai step berikutnya di dalam tujuan kehidupan kita. Dan lebih dari itu nanti spiritualitasnya adalah kepada Tuhan. Ya. Meniru sifat-sifat Tuhan itu, maha pemurah, nggak ada batasnya, maha adil, nggak ada batasnya, maha penyayang, nggak ada batasnya, maha berilmu, maha bijaksana, maha kreatif, dan sebagainya, dan sebagainya. Tanpa syarat. Tanpa syarat itu puncak itu kalau sudah sampai di berserah diri. Nah, terima kasih. Saya panggil Anda Profesor karena Anda benar-benar Profesor Filsafat Islam ini, karena saya banyak sekali belajar dari Anda, pencerahan,